Haleluya, puji Tuhan untuk kesempatan ini. Shalom, salam damai semua anak-anak Tuhan yang diberkati. Kita bertemu dalam ruangan ini, apa kita panggil ya? Ini adalah satu ruangan di mana kita dapat saling memberkati. Jadi saya katakan ini ruangan santai bersama Mami Ros ya. Oke, nama saya Rosce Krisnati. Saya seorang penginjil sepenuh masa dan dipanggil dalam pelayanan khusus untuk keluarga dan juga anak-anak muda, dan dalam semua lah ya, kalau keluarga bilang semua dia termasuk. Jadi Tuhan memanggil saya untuk melayani keluarga dan ke semua gereja ya, gereja dan juga camp anak muda, baik camp sekolah minggu, baik di gereja maupun di sekolah-sekolah, di college, di tempat pusat-pusat latihan kemahiran dan sebagainya, dan juga kita pergi juga ke pemulihan akhlak gitu. Itu adalah pelayanan yang Tuhan percayakan, dan juga pergi ke lapangan ya. Sebagai penginjil kita sering ke lapangan, termasuk ke kampung-kampung yang belum diterokai. Maksud saya yang jarang mungkin kena pergi kan, yang jarang, yang mungkin yang saya tidak pernah pergi sebelum ini, tetapi melalui pelayanan ini, penginjilan ini, karena pelayanan adalah satu panggilan yang mulia, dan pelayanan itu hanya berlaku apabila kita dipanggil oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan memanggil kita, kita respon, dan Tuhan dapat memakai kita untuk pergi ke desa-desa, ke kota-kota, bahkan ke negara-negara, bukan hanya di negara sendiri tetapi juga di luar negara. Karena apabila Tuhan mau bawa kita pergi dan kita taat, maka kita dapat mendengar suara Tuhan dan kita dapat pergi di sana. Jadi ini adalah satu kehormatan. Saya cakap itu satu kehormatan, sebab firman Tuhan berkata, jika aku mengetuk di muka pintu ya, Tuhan mengetuk di pintu itu, dan dia bilang, kamu buka pintu itu, saya akan masuk mendapatkan kamu, saya akan tidur bersama dengan kamu, saya akan makan bersama dengan kamu. Karena itu kerinduan Tuhan, supaya kita ini memberikan tempat bagi Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebab kenapa ada itu Matius 28 kan, ayat 19 dan 20. Dan firman Tuhan itu memanggil kita, membawa kita. Dia kata, pergilah, ya pergilah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu adalah satu keinginan hati Tuhan. Dia ingin supaya semua orang menjadi murid, menjadi murid, dan kemudian diajar dengan firman Tuhan, diajar siapa Tuhan itu maksudnya, dan kemudian dimuridkan ya. Apabila diajar itu maksudnya dimuridkan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Jadi maksudnya itu adalah untuk semua orang, termasuk saya dan kita semua, baik kita anak besar, baik kita orang dewasa maupun anak-anak. Kalau kita mengerti siapa Yesus itu, maka kita ada keberanian. Maka kita, apabila kita bilang, Tuhan ini saya, pakai saya Tuhan, biarpun mungkin saya ini tiada apa-apa, saya ini tiada siapa-siapa, I'm just a normal person, and I have nothing to offer, but you have your soul, you have your body, you have your life. Itu yang Tuhan inginkan. Itu adalah dia bilang, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu adalah satu amanat agung dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke syurga. Dan itu amanat agung itu adalah untuk semua orang, bukan hanya saya, tetapi untuk semua orang yang memanggil diri mereka pengikut Yesus. Itu sebab dia kata, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan yang paling cantik di sana kan, dia kata di situ, Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 20, dia katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Ya, itu janji Tuhan yang luar biasa sekali. Dan pada waktu Tuhan memanggil saya untuk masuk ke ladang Tuhan, ke dalam pelayanan, saya bukan terus respon, tapi saya bilang, betul ini Tuhan, siapa labas saya nih, tiada apa-apa pun. Nanti apa orang bilang, saya ini orang biasa saja. Tetapi Tuhan bilang, murid saya yang pertama pun nelayan. Ya, tapi banyaklah saya tanya-tanya kepada Tuhan, I'm nothing lah. Why don't you just call this person and that, they are very educated, mereka itu sangat berpelajaran. Saya ini siapalah saya nih. Tetapi
God didn't look at the qualification, but God sees the potential in you and me. Ya, jadi ada potential, ada potensi yang dia lihat di dalam kita. Potensi yang Tuhan lihat ini adalah kerendahan hati. Dia lihat itu seorang yang rendah hati dan siap untuk dibentuk. Itu yang Tuhan inginkan. Bila kau selalu katakan Tuhan, I am nothing. Bila kita selalu bilang, saya ini siapalah saya ini, siapalah saya ini. Itu yang Tuhan suka sebenarnya, karena kita bukan yang tinggi hati, bukan yang sombong. Kalau saya dulu tuh, saya bukanlah baik sangat, tetapi saya seorang yang pemalu sebenarnya. Saya seorang yang sangat pemalu, tetapi saya suka berusaha. Saya suka bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Sebab waktu di sekolah saya sangat aktif sukan juga, dan untuk mau jadi ahli sukan yang bagus, ya, kau harus bekerja keras, ya. Itu salah satu yang saya suka sekali. Dan kami punya coach mau kami keliling Padang. Kalau di Keningau itu kompleks sukan itu dulu harus keliling 10 hingga 20 kali, kemudian kami latihan main hoki, ya. Jadi kami mewakili daerah sampai peringkat negeri, dan latihan itu bertubi-tubi. Jadi saya ini goalkeeper. Jadi kecil-kecil cili padi. Ya, tetapi itulah Tuhan latih jadi goalkeeper. Ya, dan pada waktu saya masih ingat, pada waktu jaringan yang pertama itu saya menangis, sebab saya tidak pernah kan kena jaring, karena gol itu jaring saya, tiba-tiba kena gol dan saya menangis. Dan kemudian coach saya bilang, dan rekan-rekan yang lain bilang, it's okay, you don't have to cry, tidak perlu nangis. Tapi saya sedih juga. Ya, tapi saya kemudiannya belajar bahwa saya harus lebih kuat lagi latihan. Nah, dan latihan lagi, dan kemudiannya disitulah saya mulai melihat kesungguhan dalam melatih diri itu dapat memberikan kekuatan dan tidak mudah takut dan berani menghadapi juga kegagalan, ya. Jadi itulah cara Tuhan melatih, ya. Dan macam saya juga, saya dari kampung sekali, ya. Saya dari satu kampung di daerah Tambunan, ya. Dan tapi Tuhan sudah melatih saya dari kecil, mempersiapkan saya waktu saya di sekolah, dan waktu buku-buku cerita bahasa Inggris baru keluar. Saya masih ingat waktu itu saya tahun 2. Bila buku-buku cerita bahasa Inggris mulai keluar kan, saya suka, dan saya beli baca beberapa buah buku. Berapa buah buku itu saya jadi kutu buku. Saya suka sekali bahasa Inggris, dan saya di rumah pun mau baca. Saya beli pinjam buku dari perpustakaan, dan saya masih ingat saya pinjam beberapa buku, kemudian saya bawa pulang dan saya baca lagi. Dan itulah saya rindu sekali membaca. Saya suka sekali itu buku-buku bahasa Inggris itu, seperti Beauty and the Beast, dan itu siri penyiasatan juga dalam bahasa Inggris. Semua saya sapu habis semua itu. Semua siri-siri itu semua habis. Ya, dan juga buku bahasa Inggris juga di sekolah rendah juga itu saya suka juga baca dalam bahasa Inggris. Ya, dan saya mulai pada umur saya 10 tahun, saya masih ingat saya mulai menulis dalam bahasa Inggris untuk saya punya diary. Dan dan paham-paham lah kan, kalau masih sekolah rendah dan saya bukan dalam daripada latar belakang yang berbahasa Inggris juga. Saya cuma ingat dalam buku cerita itu dan yang saya belajar dari cikgu, dan saya mulai menulis. Jadi bila saya sudah dewasa, saya sudah besar kan, waktu saya nampak balik diary saya, dan saya ketawa sekali. Itu sudah lebih 10 tahun itu kemudiannya, mungkin sudah 15 tahun saya nampak lagi buku saya yang saya tulis itu, diary saya umur 10 tahun. Bagus, betul juga, tapi dia tidak betul lah, dia punya present tense, dia punya past tense, itu kan tidak berapa betul. Tapi kalau direct saja tuh arti dia oke lah kalau bagi saya waktu itu, dan saya masih paham dan saya ketawa. Jadi sebenarnya kan untuk mencoba sesuatu tidak salah, ya. Jadi jangan bilang saya ini tidak tahu apa-apa, jadi perlu berusaha. Tetapi yang saya mau kita ingat di sini adalah dalam kesempitan, dalam keadaan mungkin keluarga yang susah, mungkin kita perlu ingat bahwa
kita kalau orang yang percaya Tuhan Yesus kan harus percaya pada firman Tuhan yang berkata, aku menyertai kamu, ya. Aku menyertai kamu. Itu janji Tuhan, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu adalah satu janji Tuhan yang luar biasa di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga Tuhan berjanji juga bahwa, dan dia katakan seperti Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu satu janji dia. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Jadi kalau dialah jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi dialah itu kebenaran itu. Dia itulah jalan itu. Dialah jalan untuk kepada kebenaran itu. Kebenaran Tuhan itu membawa kita kepada hidup. Jadi bagaimana mungkin kita bilang, macam mana pula kita dapat datang kepada dia? Ya, mungkin ada di antara kamu yang pernah masih ingat Yohanes 1:1 kan? Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Ya, jadi di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu dia adalah firman itu sendiri. Jadi firman Tuhan, Alkitab, yang dalam Alkitab disebut kitab suci atau Holy Bible adalah Yesus sendiri. Dari permulaan, dari kejadian. Kalau kita lihat dalam kejadian di situ dikatakan pada mulanya, ya, di situ. Dan di situ dikatakan pada mulanya, ya, Roh Allah melayang-layang di atas air. Dia bilang, dan waktu itu bumi masih kosong dan belum terbentuk. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadilah. Lalu gelap dan terang itu terpisah. Lalu jadilah hari yang pertama. Jadi yang siang itu disebut siang itu ya, yang terang itu disebut siang, yang malam itu disebut ya gelap lah kan. Kemudiannya hari kedua, sudah selepas malam itu berlalu maka hari kedua. Jadi segala sesuatu yang Tuhan katakan adalah melalui firman. Tuhan berfirman, jadilah terang, ya. Jadi Tuhan itu adalah firman, dia adalah terang itu, dialah firman itu. Dia yang mencipta. Dia yang mencipta manusia, dia mencipta kita, mencipta saya dan kita semua. Ya, jadi firman Tuhan ini sebenarnya kalau kita baca sangat jelas sekali, dia menunjukkan siapa Tuhan itu. Dia bahkan berbicara tentang dunia ini sebelum penciptaan, sebelum dunia ini dibentuk, sebelum bumi ini dibentuk. Maksudnya masih kosong. Dia bilang dunia ini masih kosong dan belum terbentuk. Ya, dan Tuhan mencipta bumi ini supaya kita dapat diam di bumi ini, supaya kita dapat menjadi berkat kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu sebab kenapa Tuhan Yesus datang, dia memberikan kita hidup. Kenapa Tuhan Yesus datang? Supaya kita yang berdosa ini dapat datang kepada dia. Banyak manusia yang mengalami kesulitan pada masa-masa yang sukar, tidak tahu mau pergi mana. Dan bahkan kita melihat pada waktu pandemik ini baru mula ada yang bunuh diri. Bukan hanya di luar negara tetapi di negara kita sendiri, di Malaysia. Bahkan di Sabah pun ada bunuh diri, gantung di pokok, kemudian dia terjun. Suatu yang sangat menyedihkan. Saya menangis melihat ini semua, sebab dalam kesukaran seperti ini orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan yang mengenal Tuhan pun banyak yang mengalami ketakutan. Engkau tidak tahu pergi kemana, tetapi kita jangan lupa bahwa Tuhan yang kita sembah, dia sudah offer, dia sudah katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia nyatakan itu sebagai Tuhan. Kalau kita mau baca teks penuh Yohanes 14 ini, sangat jelas sekali. Yohanes 14 ini kita dapat lihat banyak sekali teks firman Tuhan. Kita dapat teks firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai di ayat seterusnya sampai di bawah itu semuanya mengatakan tentang siapa Tuhan itu, bagaimana pergi kepada dia, dan apa yang disediakan buat kita. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 1 begitu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapakku, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, karena kalau tidak demikian aku tidak akan mengatakan itu kepadamu.
Nah, jadi dia kata dimanapun aku berada, kamu pun berada. Itu sebenarnya keinginan hati Bapa, keinginan hati Tuhan untuk kita, anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Dan itu bukan hanya semata-mata janji, tetapi betul-betul dia wujud, ya. Dia betul-betul wujud. Dan firman Tuhan ini adalah bukti dia. Dan yang paling penting adalah juga segala bukti-bukti itu ada di dalam firman Tuhan. Bahkan dalam sejarah pun ada. Kalau kamu yang sudah pernah pergi ke Israel atau ke Timur Tengah, kamu sudah nampak di mana tempat Tuhan membesar, tempat Tuhan Yesus lahir, dia membesar, di mana dia disalibkan, di mana jalan yang dia pernah lalui, dan semua itu ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, satu-satunya kitab di seluruh dunia ini di mana bukti itu masih ada sampai sekarang. Dan saya memuji Tuhan sebab atas kemurahan Tuhan saya sudah pergi ke Holy Land, itu yang biasa disebutkan ke tanah suci, yang biasa kita pergi. Sudah pergi 3 kali. Bukan sebab saya kaya, tapi Tuhan itu sangat kaya. Dia yang membawa saya karena kemurahan Tuhan. Tuhan membawa saya di sana, menyediakan segala keperluan karena dia tahu dia ingin memberkati anak-anaknya. Jadi saya percaya, dulu saya pikir saya tidak mungkin akan pernah sentuh di sana. Bagaimana mungkin saya pergi sana karena terlalu jauh. Tetapi bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Sebab dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia memegang hidup kita. Dia memegang segala keadaan kita. Yang penting Tuhan melihat bukan kau kaya, bukan kau cantik atau kau handsome, bukan kau hebat, tetapi betapa kau memerlukan dia. Itu yang paling penting. Itulah yang saya lakukan pada saat-saat saya berada di dalam kehancuran pada waktu remaja saya, musim remaja sampai saya bunuh diri. Jangan ikut itu bunuh diri. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak berdiri di sini. Saya tidak berada di sini lagi. Karena pada waktu itu saya bunuh diri. Saya gantung leher saya dan saya bunuh diri. Saya terjun daripada tali itu dan saya terjun. Tetapi karena kemurahan Tuhan. Karena sebelum saya mengambil keputusan bunuh diri itu sebenarnya saya menangis. Berjam-jam saya menangis. Saya kata, Tuhan, I'm very tired of my life. I don't know what to do. I'm hopeless and I'm helpless and I'm nothing. I'm useless. Saya persalahkan diri saya untuk banyak sekali perkara-perkara yang berlaku dalam hidup saya. Saya sesali banyak perkara dan saya rasa tidak layak di hadapan Tuhan karena kecewa yang terlalu dalam. Itu adalah remaja saya. Saya mengalami remaja yang manis, saya mengalami zaman remaja juga yang pahit. Dan sampai saya bahkan bunuh diri karena sakit hati. Tetapi satu yang saya sangat sekali bersyukur sebab Tuhan memberikan saya peluang supaya saya dapat berdiri sekali lagi di hadapan kita semua, supaya kita dapat saling menguatkan dan mendorong di antara sesama lain bahwa Tuhan Yesus itu ada. Pada waktu saya bunuh diri, Tuhan menolong saya dan kemudiannya dia membawa roh saya ke surga. Di situ saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya melihat jalan raya emas. Saya melihat banyak perkara-perkara di surga yang luar biasa. Tetapi yang terbesar sekali adalah saya dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Dan saya tahu saya tidak layak pada waktu itu. Tubuh saya bergetar, berdebar, jantung saya pun berdebar, tubuh saya gemetar. Saya tahu saya tidak layak. Tetapi Tuhan dengan segala kemurahannya membawa saya masuk ke sana dan saya melihat di atas, saya melihat takhta kemuliaan Tuhan. Dia duduk di takhta dengan baju biru putih dia tuh, dan saya melihat di mana dia punya mata dia yang saya lihat itu penuh kasih luar biasa, dan mata dia bertemu dengan mata saya dan saya terus jatuh ke lantai. Saya tidak lagi dapat bangun karena saya merasa tidak layak dan merasa hadirat yang terlalu kuat karena kehadiran Tuhan itu, karena hadiratnya itu terlalu kuat sampai saya tidak boleh bergerak. Kemudian dia turun dari takhta dan kemudian mengangkat saya, memegang tangan saya, membuat saya berdiri, dan dia lihat kepada saya dan katakan, anakku Rostia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia katakan, akulah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Akulah Tuhan yang mencipta langit bumi serta segala. Ikutlah akulah jalan yang lurus.
Akulah jalan yang lurus. Nah, itu yang dia katakan. Akulah jalan yang lurus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan yang lurus. Dan itu telah mengubah hidup saya selama-lamanya. Saya katakan dalam hati saya, no, I don't want to go back to earth. I don't want to go back. I want to stay here. Tapi Tuhan bilang, anakku, apapun yang kau lihat di sini, kau harus beritakan. Kau harus kasih tahu semua orang apa yang kau lihat di sini. Dan saya akur, dan pada waktu itu saya katakan, ya Tuhan. Dan kemudian secepat itu juga roh saya kembali ke tubuh saya. Dan saya melihat masih merah di leher, tapi Tuhan beri saya peluang untuk hidup. Saya melihat sebenarnya sebelum itu tubuh saya terbaring di katil saya, dan saya tahu saya sudah meninggal sebab roh saya berdiri di hadapan tubuh saya yang terbaring di katil. Tapi semua itu karena kemurahan Tuhan. Saya tahu dialah jalan kebenaran dan hidup. Kemudiannya saya mengambil keputusan untuk mengikut dia. Kemudiannya saya haus membaca firman Tuhan seperti kelaparan. Saya baca firman Tuhan itu berulang-ulang. Dan dalam 2 bulan sahaja saya menghabiskan seluruh kitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya ulang lagi. Dan saya suka berdoa. Saya belajar berdoa, saya mencari Tuhan, sangat lapar akan Tuhan, kebenaran itu. Dan Tuhan mengajar saya perlahan-lahan apa yang harus saya lakukan. Ya, bahkan Tuhan memberikan saya pasangan hidup yang terbaik. Nah, nanti saya akan cerita di sesi yang akan datang, ya, dan bagaimana Tuhan menuntun saya kepada pasangan yang sangat sepadan, kepada pasangan yang benar-benar seperti yang saya tidak pernah pikirkan, tapi dalam hati saya bilang, Tuhan, saya mau ini. Ya, saya akan cerita bagaimana. Tetapi yang paling penting adalah kita datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itulah jalan kebenaran dan hidup. Apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan tahu. Dia tahu, dia melihat hati kita. Dia tidak lihat betapa hebatnya kau dan perfectnya kau. Dia melihat hatimu yang rapuh. Dia melihat jiwamu yang remuk, emosimu yang terluka. Tuhan tahu, dia mengasihi engkau. Dia mengasihi engkau. Dan apapun yang dosa yang sudah engkau lakukan, dia tidak lihat itu. Yang dia mau adalah engkau katakan, Tuhan, pulihkan saya, sembuhkan saya. Saya mau datang kepadamu, saya mau kuat. Saya mau Tuhan, engkau menunjukkan saya jalan yang lurus. Jangan sampai kita terikut jalan yang bengkok hingga kita menyesal. Itu adalah sangat akan membuat kita menyesal kalau kita salah pilih jalan. Jadi sebagai anak muda, sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah satu cabaran pada waktu ini. Apa yang engkau ingin lakukan? Adakah engkau ingin menjadi pengaruh yang baik, atau engkau lah yang menjadi pengaruh menjatuhkan orang lain dan membawa mereka ke neraka? Ini yang harus kita pertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan ada, Dia mengasihi kita, dan apapun yang kita minta dalam namanya Dia akan beri. Itu ada dalam Yohanes 14 ayat 12. 13-14. Di situ dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang aku lakukan, kamu dapat melakukannya, bahkan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Mintalah kepadaku, mintalah kepada Bapa di dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Itu adalah janji Yesus. Ya, kita boleh minta daripada Dia, sebab di dalam Matius 10 ayat 1, Matius 10 ayat 1 dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Itu sangat penting untuk kita ingat. Firman Tuhan ini, Tuhan, kita adalah Tuhan melihat kita sebagai anaknya. Dia melihat kita sebagai anak, biarpun kita ini mungkin orang dewasa sudah, tetapi bagi Tuhan kita tetap anak-anak di mata Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan, kita percaya kepada Dia, mempercayakan hidup kita kepada Dia, dan kita percaya bahwa Tuhan bisa, Tuhan dapat mengubah hidup kita dan menjadikan hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Itulah keinginan Tuhan yang luar biasa. Dia ingin supaya kita percaya bahwa Dia sanggup. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan imani Mazmur 23 ini sebagai satu doa kita di hadapan Tuhan untuk memulakan tahun 2022 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo mari kita sama-sama menyembah Dia.
Haleluya. Come Holy Spirit. Mari Bapa, Engkau menjamah hati anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Jamah hati kami Tuhan. Biar kami melihat melalui firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Gembala kami. Haleluya Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya Yesus. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Haleluya, benar Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ingat itu firman Tuhan ya. Jadikan ini doa kita setiap hari. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Haleluya Lord. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapak saya berdoa, semua yang mendengar perkongsian pada saat ini, pada hari ini, mendapat kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus, semua roh-roh COVID, bagi yang menderita COVID saat ini, darah Yesus menyucikan segala roh-roh COVID yang ada di dalam sistem darah. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah firman yang menyembuhkan segala penyakit, baik
kesakitan hati dalam jiwa, pikiran, maupun tubuh jasmani kami saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji dan termelah Engkau. Haleluya Bapa, terpujilah Engkau. Tuhan, Engkau menjaga dan melihara anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Engkau ada di sana sebab Engkau hanya sejauh doa. Bapa, hamba berdoa supaya setiap kami ada kegairahan mencari wajah-Mu, memuji dan menyembah-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan percayakan firman-Mu yang dapat memberikan kami kemerdekaan saat kami mengisytiharkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sampai kita bertemu lagi di ruangan yang seterusnya. Tuhan memberkati. Shalom dari Mami Ros.